Sabar. Adek dulu, adek. Pegang, adek, pegang. Ratusan penumpang kapal motor berkah panik, sementara 25 lainnya luka usai kapal yang mereka tumpangi menabrak karang dan karam di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe. Kondisi tangga yang sempit menjadi kendala bagi tim SAR untuk mengevakuasi korban. Puluhan orang dilaporkan terluka, satu di antaranya mengalami kejang. Seluruh korban langsung dievakuasi ke kapal nasional Pacitan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya KM Alif Berkah terlihat miring dan nyaris terbalik usai menabrak karang di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dari Pelabuhan Langara, Konawe, Kepulauan menuju Kendari. Seluruh penumpang berhasil ditenangkan oleh tim SAR dan ABK sehingga proses evakuasi 346 penumpang berjalan lancar. Kebakaran melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat hingga asap terlihat membumbung tinggi. Api diduga menjalar dari satu bus ke bus lainnya yang terparkir berdekatan. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang diduga disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Seorang mahasiswi tewas usai tertabrak mobil saat mengendarai sepeda motor di Tulang Bawang, Lampung. Dalam rekaman terlihat asap putih keluar dari kendaraan minibus yang terperosok ke selokan sedalam 3 meter usai menabrak kendaraan korban. Kecelakaan bermula saat kendaraan minibus melaju kencang dari arah Simpang Penawar menuju Rawajitu. Setibanya di lokasi, minibus diduga hilang kendali hingga menabrak motor korban. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang, sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan pihak kepolisian. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi, Selamat Ayah. kembali lagi di iNews Today bersama saya Ayah dan juga Togi Sinaga. Gimana, how are you today this morning? Well, I'm excited. Aku senang, semangat, tapi lesu karena Kenapa tim lesu? kesayangan saya kalah tadi malam ya. Tim kesayangannya siapa sih? Ini klub bola atau gimana? Klub bola Timnas Indonesia. Oh, Timnas Indonesia. Kalah melawan Jepang dengan skor 6-0. Ya, wow. Shock gak sih ketika lihat nonton gamenya? Sebenarnya nggak shock sih, karena kan ya kita tahu bahwa Jepang bukan lawan yang harus dianggap remeh gitu ya. Mereka True, juga tim benar. Apalagi mereka menurunkan pemain-pemain yang handal seperti Kubo misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada ekspektasi bahwa ya udah ini bukan lawan yang mudah bagi Indonesia. But we did our best lah ya. Iya, kita sudah melakukan yang terbaik dan kalau kita lihat stadium di Jepang itu juga banyak sekali orang-orang Indonesia yang ikut Yang hadir datang ya, maupun untuk support nonton. ya. Iya. Mensupport, mendukung timnas Indonesia. Ya, kita berharap dengan ini ya, dengan pertandingan semalam ini menjadi latihan untuk timnas Indonesia agar lebih baik ke depannya lagi ketika kita masuk ke playoff untuk Piala Dunia 2026 Iya, benar nantinya sekali. ya. Tapi meskipun kita kalah melawan Jepang, kita masih akan tetap masuk ke babak ke round Playoff. keempat ya, babak playoff yang akan bertemu dengan negara-negara dari Timur Tengah yang juga ini mungkin nggak akan mudah juga ya. Ada Irak, Qatar yang mereka juga punya tim yang bagus. Tapi kita doakan saja, kita berikan kepercayaan kepada PSSI dan juga coachnya Patrick Kluivert ya kan yang nanti akan membawa timnas menjadi yang lebih baik lagi. Tapi selain itu ya Togi dan juga pemirsa, kita juga akan menghadirkan banyak sekali informasi lainnya dan pastinya kami senang sekali kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami akan membahas ini kasus yang cukup mengiris hati di mana seorang bocah berusia 8 tahun pemirsa diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman mainnya sendiri. Miris banget ya. Baik, bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Ayah Nufus pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya.
Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Banjir merendam ratusan rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, selain itu banjir juga memutus akses jalan lintas Sumatera karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Ruas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan warga mogok saat menerobos banjir. Tidak hanya itu, ratusan rumah warga terendam banjir di 3 desa di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak Senin malam, membuat debit sungai Batang Natal meluap. Di beberapa desa di Kecamatan Natal, yaitu wilayah desa Patiluban Mudik, Belimbing, Pundakase, dan Patiluban Hilir. Dan pada saat ini kemudian situasinya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meski posko pengungsian telah tersedia, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah yang terendam banjir. Warga korban banjir berharap bantuan pakaian, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ruas jalan raya Benjeng yang menghubungkan kota Gresik dengan Mojokerto dan Lamongan lumpuh terendam banjir. Ya, tingginya curah hujan, pemirsa, di kawasan hulu sungai dan kondisi air laut yang sedang pasang menjadi penyebab meluapnya air sungai. Banjir merendam ruas jalan raya di Desa Kedung Rukem dan Desa Mugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir setinggi hampir 60 cm melumpuhkan jalur transportasi alternatif dari Gresik menuju Mojokerto dan Lamongan dan juga sebaliknya. Sejumlah pengguna jalan yang nekat melintas akhirnya mogok karena terjebak banjir. Petugas kepolisian menutup sementara dan mengalihkan pengguna jalan melintasi ruas jalan raya Baling Panggang, Duduk Sampean. Akibat kejadian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan Pemprov Jatim bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Pemkab Gresik akan segera membangun parapet untuk menanggulangi banjir. Kerjasama dengan BPWS untuk pembuatan parapetnya. Yang kedua, ada rencana kita sedang memikirkan untuk membuat kolam retensi di beberapa titik untuk bisa mengurangi debit air yang masuk ke kawasan pertanian ke masyarakat, tapi masuk ke kolam retensi. Selain melumpuhkan jalan, banjir akibat meluapnya Sungai Lamong juga merendam 12 desa di wilayah Kecamatan Balung Panggang dan Kecamatan Benjeng. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras membuat pohon berukuran besar tumbang hingga menutupi akses di Jalan Ciater Raya, Tangerang Selatan, Banten. Ya, imbas pohon tumbang ini membuat kemacetan panjang hingga 2 km. Sebuah pohon besar tumbang hingga menutupi akses jalan Ciater Raya, Tangerang Selatan, Banten. Petugas dari lingkungan hidup dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi batang pohon tumbang karena menutupi jalan. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, tumbangnya pohon ini diakibatkan pengikisan pada bagian bawah pohon. Kronologinya itu tadi pada saat hujan deras, tiba-tiba pohon jatuh gitu Pak. Untung aja tadi nggak ada yang lewat, posisi jalan sepi gitu. Karena kan pada neduh. Kenceng tadi? Untuk jatuhnya sih lumayan kencang Pak, dia langsung berak aja gitu. Untung aja nggak ada korban gitu. Pohon tumbang ini membuat akses jalan dari kedua arah macet hingga 2 km. Batang pohon tumbang pun baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, viral seekor anjing yang dikuliti hidup-hidup ya. Ya, ini sempat dinarasikan peristiwa memilukan yang tersebut terjadi di Sragen. Namun pemirsa, polisi membantah.
polisi selidiki viralnya video seekor anjing yang dikuliti hidup-hidup. Polisi menemukan bahwa video pertama kali diunggah ke media sosial pada awal Januari tahun ini oleh akun Instagram @catihomejember. Pihak Polres Sragen juga menyatakan peristiwa tersebut tidak terjadi di Sragen. Polisi juga memeriksa seorang warga Sragen yang mengunduh video tersebut dari aplikasi medsos, lalu membagikannya ke kontak pribadinya tanpa mengetahui sumber atau lokasi kejadiannya. Dari pencariannya itu dia menentukan akhirnya memilih video hewan yang dikuliti hidup-hidup untuk sebagai lucu-lucuannya. Tentu terhadap AH kita lakukan pembinaan, kita melakukan edukasi, dan kemarin juga melakukan permintaan maaf baik secara tertulis maupun by statement di video yang telah disebarkan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Aksi koboi jalanan menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, usai viral, Misa pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Tadi mau bahas ya? Kamu tadi mau bahas ya? Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. Satu korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terlibat disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang kawanan curanmor tertangkap warga di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Keduanya pun babak belur dihajar massa yang geram terhadap aksi mereka. Inilah rekaman CCTV saat 2 orang kawanan pelaku curanmor beraksi di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Satu pelaku melakukan eksekusi, sedangkan satu pelaku lainnya memantau situasi. Alhasil, motor metik yang terparkir di pinggir jalan berhasil digasak dan pelaku memasukkannya ke dalam gang. Warga yang mengetahui insiden langsung mengejar dan memukulinya hingga babak belur. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan kedua pelaku beserta 4 pelaku kasus pencurian dan narkoba. Rekaman video CCTV viral kejadian curanmor di wilayah Jelambar. Kemudian berbekal informasi tersebut karena foto dari ataupun muka dari para pelaku jelas, kita koordinasi dengan masyarakat. Akhirnya dapat kita amankan 2 pelaku dari video tersebut. Akibat perbuatannya, 2 pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas, 4 lainnya terluka setelah terlibat perkelahian antar karyawan di PT ABM Teluk Panji, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, pasca peristiwa tersebut, polisi menangkap 1 orang pelaku yang sempat bersembunyi di kebun sawit. Febri Nduru, 25 tahun, warga perumahan PT ABM Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan bersimbah darah usai terlibat perkelahian dengan tetangganya. Korban sempat dievakuasi ke puskesmas tempat namun nyawanya tak tertolong. Pasca peristiwa tersebut, pelaku penganiayaan
FG 40 tahun yang juga karyawan PT ABM Teluk Panji diringkus personil Polsek Kampung Rakyat saat bersembunyi di perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan, terungkap pelaku awalnya berusaha melerai cekcok antara korban dengan karyawan lain. Kemudian terjadi perkelahian yang berakhir dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Selain korban, pelaku juga melukai 4 karyawan lainnya. Dia ada merasa kekhawatiran, kemudian dia mengambil senjata tajam itu. Padahal tidak ada persoalannya dengan korban yang meninggal dunia dan korban yang luka berat. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian dan pisau kini diamankan ke Mapolsek. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, viral di media sosial sejumlah orang membuang sosok tubuh manusia yang telah terkulai lemah di sebuah sungai di Semarang. Ya, korban adalah anak jalanan yang diduga dikeroyok oleh rekan-rekannya setelah berpesta minuman keras. Kecemplung guys, kecemplung. Inilah video memperlihatkan sejumlah orang yang membuang sosok tubuh manusia yang terkulai lemah ke Sungai Banjir Kanal Barat Semarang. Dari video tersebut juga nampak korban yang lemas tercebur ke dalam sungai. Warga yang kemudian mencari korban mendapatinya telah tewas tenggelam di sungai tersebut. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Ferry yang merupakan anak jalanan. Korban dikeroyok rekannya sama anak jalanan dan akhirnya meninggal di sungai. Hanya minum-minum, terus paling ada salah pahaman, bertengkar terus buang ke sungai. Terus tadi yang angkat warga dipukuli berarti ya Pak? Dipukuli. Polisi telah meminta keterangan sejumlah rekan korban, namun ada 2 rekan korban yang melarikan diri setelah kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman-temannya. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di iNews Today. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kota Cilegon, Banten menabrak seorang peserta demonstrasi di gerbang pabrik tepung PT Bungasari Flour Mills Indonesia saat berunjuk rasa mogok kerja. Ya, aksi tersebut pun sontak menimbulkan kericuhan. Seorang anggota DPRD Kota Cilegon diduga sengaja menabrak seorang peserta unjuk rasa yang memblokade gerbang pabrik tepung milik PT Bungasari Flour Mills Indonesia di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar, seorang pengunjuk rasa yang diduga merupakan serikat pekerja ini terjepit mobil mewah milik anggota dewan. Posisinya terjepit. Posisi terjepit ini anggota dewan ya, perlu diketahui. Ini anggota dewan ya, anggota dewan. Ini anggota dewan arogan nih. Akibat arogansi anggota dewan ini pun sontak menimbulkan kericuhan. Usai kejadian, anggota serikat buruh akan melaporkan anggota dewan tersebut ke polisi. Sementara itu, DPRD Kota Cilegon masih menunggu klarifikasi dari anggota dewan yang melakukan aksi tersebut.
Saya belum mendapatkan informasi yang utuh karena yang bersangkutan juga belum mengklarifikasi. Tapi kita dari pagi sudah langsung beraudiensi, membuka ruang dialog dengan teman-teman serikat buruh yang tadi pagi ada insiden. Tetapi pada prinsipnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena memang belum ada laporan yang masuk ke DPRD. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini dilakukan dalam beberapa hari terakhir di depan pabrik PT Bungasari Flour Mills Indonesia. Aksi merupakan bentuk protes pekerja terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bisa seorang bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman mainnya. Iya, tidak hanya satu orang pemirsa, korban ini diduga berjumlah lebih dari 4 orang. Di mana salah satunya harus dirawat karena luka dan trauma berat. Viral di media sosial, unggahan seorang konten kreator yang menceritakan pengalaman pahit mengenai anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual di sebuah perumahan di wilayah Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi. Mirisnya, terduga pelaku diketahui melakukan pelecehan kepada lebih dari 4 orang anak. Salah satu orang tua korban menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya berusia 7 tahun, di mana kasus ini terungkap pada bulan Mei lalu setelah teman-teman pelaku memergoki pelaku sedang mencabuli korban di belakang kantor pos RT dekat tanggul perumahan dan melaporkannya ke kakak korban. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka. Korban juga melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi, laporannya ditolak dengan alasan anaknya di bawah umur. Jadi korban dari pelecehan seksual si Y ini. Nah, saya juga nanya sama adiknya si C, apa benar kamu diginiin sama si Y? Dia baru jawab, iya mah. Itu kenapa nggak bilang? Aku takut, jawabnya seperti itu. Ibu korban berharap pelaku bisa direhabilitasi. Pasalnya, seluruh korban merupakan laki-laki lebih muda dari pelaku dan diduga berjumlah lebih dari 4 orang. Saat ini, terduga pelaku diketahui masih main di lingkungan sekitar, membuat para korban ketakutan jika keluar rumah. Ibu korban berharap adanya keadilan terhadap kasus yang menimpa anaknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Erlinda selaku pemerhati anak. Selamat siang Ibu Erlinda. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ya, Mbak Erlinda, apa kabar Mbak Erlinda? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, baik. Mbak Erlinda, kalau kita lihat situasi dan juga kasus ini miris sekali begitu, di mana teman sepermainan baru berusia 8 tahun kemudian mencabuli temannya sendiri, di mana kalau kita lihat fenomena ini sedikit aneh, tapi apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan fenomena ini? Ya, Mbak Aya, Mas Togi, kami sudah dari dulu ya mengingatkan bahwa akan bahayanya pornografi, akan bahayanya tidak adanya minimnya rehabilitasi terhadap pelaku maupun korban anak, baik itu pelecehan maupun kekerasan seksual, karena ini akan menjadi bom waktu. Kami sudah mengatakan itu dari 10-15 tahun yang lalu, dan kami mengatakan bahwa segera mungkin terinsert dengan kurikulum, ya, baik itu kurikulum yang baku maupun tidak baku, artinya secara formal dan informal. Kenapa? Karena anak-anak di sini kan bagaimana paparan pornografi, paparan hal yang buruk masuk kepada sel frontal cortex yang ada di organ kepalanya ini, mereka belum bisa menyaring karena usia 8 tahun belum sempurna bagaimana fungsi-fungsi organ yang ada di kepala itu untuk mana benar mana salah. Nah, mirisnya di kita ini hanya fenomena gunung es yang terungkap.
Padahal kita pernah tahu, ingat waktu itu 2015 bagaimana kasus yang ada di Tasikmalaya ya, belum lagi di daerah lain di Jawa Barat, kasus Emon yang menggelegarkan ya, itu sodomi 177 anak loh yang menjadi korban. Dan sampai hari ini kami masih koordinasi dengan para korban di sana. Ternyata banyak mengatakan keluarga korban bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas. Ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Nah ini bahayanya, karena jika mereka tidak direhabilitasi secara tuntas ataupun mereka rehabilitasi tapi tidak tuntas, akan potensi menjadi pelaku. Nah kami khawatir pelaku anak ini pun juga demikian. Nah harapannya, karena kita instrumen hukum kita, sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak tidak memungkinkan pelaku anak ya di ranah hijau ataupun pidana, tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh anak tersebut orang tua tidak bisa bertanggung jawab. Orang tua di sini bertanggung jawab bukan soal pidananya, tapi bagaimana pola asuhnya, bagaimana pengawasannya dan sebagainya. Artinya kami meminta dengan segala hormat, nanti insya Allah saya bersama teman-teman juga akan melakukan koordinasi intens dan meminta supaya terduga anak pelaku ini segera dalam penanganan dan harus dipisahkan dari lingkungan sosial masyarakat hari ini. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwa ada beberapa anak-anak yang sudah melaporkan, tapi kita tidak tahu ya apakah nanti ke depannya ini akan menambah lagi jumlah korban. Nah, oleh karena itu kami meminta dengan sangat bahwa di P3A ditambah lagi pihak kepolisian tidak melihatnya ini karena semata-mata bahwa anak pelaku di bawah usia 8 tahun ataupun di bawah usia 9 tahun sehingga ini tidak diproses, tidak, tapi ini bagaimana menjadi diskusi yang secara intensif untuk memberikan nanti saran masukan kepada pemerintah pusat. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak ada direvisi? Bagaimana penanganan dengan turunan dari Undang-Undang TPKS? Karena rehabilitasi terhadap korban segera harus dilakukan. Dan ditambah lagi dukungan secara mental, sosial serta ekonomi pun juga diberikan, karena pendampingan secara psikologi itu sangat mahal mas, ya, sehingga tidak mungkin setiap keluarga bisa mengakses untuk layanan tersebut. Oleh karena itu kami selalu mengingatkan bahwa bahayanya ya, bahaya dari pornografi, bahaya dari narkoba itu lebih parah pornografi. Kerusakan sel otak yang ada di kepala kita ini, untuk narkoba 3 sel yang dirusak, tapi untuk pornografi 5 sel. Bayangkan jika ini terjadi dan terjadi, kita akan mendapatkan monster-monster yang bukan hanya predator ya, tapi lebih dari itu. Sehingga kami mengatakan ini bukan darurat lagi, tapi ini akut dan kronis ya, kombinasi hal tersebut. Oleh karena itu tidak semua selalu instrumen hukum yang untuk usia anak ini menjadi ganjalan. Artinya tantangan instrumen hukum ini harus menjadi penanganan yang komprehensif, tapi pencegahannya itu juga harus bisa dilakukan. Ya, Bu Erlinda, apakah mungkin bisa terkait dengan kasus ini mungkin diperlukannya juga mungkin bonding atau komunikasi antara orang tua dan anak ini mungkin saling terbuka ketika mungkin ada orang yang melakukan pelecehan atau enggak mungkin tidak boleh melakukan hal tersebut. Mungkin bisa dibilang ada kelalaian. Iya, kalau dalam kasus ini ya, ibu korban kalau kita lihat itu cukup bagus komunikasi dengan sang anak ya. Tapi kita belum telusuri lebih lanjut bagaimana keluarga korban, terutama orang tua kandung dari oknum pelaku ini, seperti apa komunikasinya. Dan biasanya betul sekali di luar dari kasus ini, biasanya memang para orang tua itu yang pertama tidak memahami. Mereka tidak memahami bagaimana pola asuh yang komunikatif, pola asuh yang sangat baik untuk usia anak-anak mereka, sehingga dalam arti kata bondingnya memang sangat minim, pengawasan juga sangat minim. Tapi Mas, kami selalu mengatakan bahwa yang paling terpenting hari ini, banyak sekali para orang tua kita tidak memahami bagaimana pencegahan terkait kekerasan seksual, pelecehan dan sebagainya. Dan hari ini kami selalu mengatakan bahwa tidak bisa lagi tanggung jawab untuk pola asuh serta-merta 100% orang tua, tidak. Tapi pemerintah hadir untuk memberikan tadi bagaimana pendampingan pola asuh yang kekinian hari ini itu sangat
dibutuhkan. Kenapa? Karena sekolah orang tua kan sangat minim hari ini. Dulu tidak ada sekolah orang tua, tapi hari ini sekolah orang tua sudah ada, walaupun dalam bentuk non formal ya, tapi sangat sedikit, dan akses para orang tua yang tidak mempunyai, mohon maaf ya, kekuatan ekonomi itu tidak bisa mengakses. Nah, oleh karena itu harus ada regulasi yang kuat, mungkin leading sektornya bisa dari Kemendikbud, mungkin juga dari Kementerian PPA, sehingga nanti turunannya sampai ke tingkat desa itu bisa mengakses bagaimana parenting ataupun pola asuh yang sesuai dengan local wisdom itu bisa menjadi tadi ya, pencegahan terhadap pelaku maupun korban anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, Ibu, terkait dengan bagaimana pola asuh di rumah begitu ya, karena kan kalau kita tahu anak-anak yang masih di bawah umur ini maksudnya semuanya berawal dari rumah. Apakah pelaku ini bisa saja mungkin adalah korban juga, atau seperti apa polanya sebenarnya? Ya, kalau secara pola yang biasanya, betul sekali, biasanya antara dua ya, sebagai bisa jadi dulunya pelaku ini sebagai korban, atau pola berikutnya adalah terduga pelaku mengkonsumsi pornografi. Artinya pornografi secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung seperti apa? Karena kejadian di salah satu daerah di Tasikmalaya, anak-anak ini mereka terpapar dengan pornografi secara tidak langsung, artinya tidak sengaja, karena mereka menonton adegan seksual karena melihat orang tuanya lagi beradegan, ya kan, maksudnya hubungan seksual suami istri ya. Nah, tanpa disadari orang tua memberikan paparan tersebut. Nah, oleh karena itu kami selalu mengatakan bahwa hari ini Indonesia tidak baik-baik saja karena orang tua mereka kan ekonominya sangat miskin ekstrim, sehingga bagaimana mereka kebutuhan seksual suami istri harus bisa dilakukan, tapi mereka tidak bisa melakukan di tempat yang sebenarnya, artinya anak-anaknya bisa sekali melihat, ya kan, misalnya mereka sudah melakukan di malam hari, tapi bisa jadi anak tersebut terbangun tanpa mereka sadari anak ini melihat. Nah, ini yang pernah terjadi di salah satu daerah di Tasikmalaya. Pada waktu itu saya masih komisioner KPAI dan betul-betul berkomunikasi dan bekerja sama dengan KPAD di sana, sehingga bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan. Dan ini sekali lagi betul-betul faktor yang menyebabkan itu sangat banyak, variabelnya juga luar biasa, sehingga tidak bisa mengatakan bahwa tanggung jawab semata-mata dari misalnya Kementerian PPA atau KPAI dan sebagainya, tapi kita semua harus bisa mencegah hal tersebut dan penanganan tuntas itu bisa dilakukan. Kami terima kasih, ini selalu peduli terhadap hal yang demikian. Ya, Bu Erinda, terakhir antisipasi yang paling penting dilakukan untuk memutus fenomena ini, khususnya untuk pelaku maupun korban. Ya, terima kasih Mbak Ya. Yang pertama adalah secara paralel, pola asuh atau parenting yang tadi sudah disampaikan bahwa tanggung jawab nanti ada pemerintah pusat dan daerah, itu segera dilakukan secara masif dan keberlanjutan. Secara paralel, bagaimana caranya komunikasi politik kita mengatakan bahwa kurikulum terhadap pendidikan usia anak sejak dini itu bisa dilakukan, termasuk dengan kita tahu ada teori sosial, teori psikologi, dan ada namanya pemahaman tentang feminisme radikal, ya kan, bagaimana bahwa anak-anak emang sepatutnya untuk diberikan seksual. Nah, ini juga harus bisa kita rekonstruksi supaya mitigasi hal tersebut bisa dilakukan secara utuh. Dan oleh karena itu sudah amanah dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adanya pusat rehabilitasi, adanya tempat-tempat rehabilitasi itu sesegera mungkin, dan bagaimana adanya tim ya untuk pendampingan tersebut juga harus sudah difikirkan sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya fenomena ini, beberapa waktu yang lalu juga ada fantasi sedara, ini sudah menjadi warning buat kita semua agar dampak negatif terhadap kegaduhan di sosial ya, terus nanti hal yang lainnya itu tidak terjadi di negara kita. Baik, Bu Erlinda, berarti memang begitu pentingnya pola asuh ya untuk memutus fenomena ini, karena kita tahu juga anak-anak mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya, begitu ya? Betul sekali Mbak ya, karena pendidikan seksual sesuai usia tumbuh kembang itu sangat penting karena mereka bisa memahami supaya mereka tidak menjadi korban maupun sebagai pelaku anak. Baik, Ibu Erlinda, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami, sudah sharing betapa pentingnya pola asuh anak ya. Terima kasih sekali lagi Bu Erlinda, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, pagi kita lihat tadi, kita dengarkan bahwa kasus atau fenomena ini
ini bukan fenomena yang wajar yang begitu bagus ya. gitu yang Bahkan tidak wajar begitu ya. Ditiru ya. Iya, betul sekali, karena kita lihat bahwa yang involved, yang terlibat adalah anak-anak yang bahkan belum remaja begitu ya, yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap temannya sendiri, bahkan lebih muda daripada di bawah umur lagi betul sekali. Dan kita lihat bahwa betapa pentingnya memang pola asuh anak. Kalau tadi disebutkan oleh Ibu Erlinda selaku pemerhati bahwa memang pola asuh orang tua di rumah, orang tua, tapi juga mungkin pendidikan juga betul di luar nantinya. Betul sekali. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk orang tua di luar sana, bagaimana agar lebih terbuka lagi komunikasinya. Kalau kita lihat tadi dari sisi korban, bagaimana komunikasi orang tua dengan anaknya bagus begitu ya. Dan mungkin di rumah pelaku ini mungkin komunikasinya kurang bagus, sehingga ya kasusnya tidak terbuka begitu ya, bahkan orang tua korban yang mengetahui. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk orang tua di rumah ya, yang punya HP mungkin HP-nya dicek screen time. Harus tahu apa yang mereka browsing juga, apa yang mereka lihat juga. Betul sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada apa nih Ayani? Ya, pemirsa, penertiban puluhan anak pang di wilayah Komo Pemalang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ya, anak-anak jalanan yang sebagian besar berasal dari luar kota melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan oleh Satpol PP. Puluhan anak pang yang diduga berasal di Prokerto, Batang, Semarang, dan daerah Pemalang sendiri melakukan perlawanan saat akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Mereka dinilai meresahkan karena kerap berkumpul di perempatan lampu merah Blandong Comal. Puluhan personel Satpol PP Kabupaten Pemalang diterjunkan untuk melakukan operasi penertiban. Menurut warga sekitar, kehadiran mereka yang menimbulkan keresahan juga membuat kegaduhan karena para anak pang ini sering terlihat minum minuman keras, membuang sampah sembarangan, bahkan disebut-sebut kerap meminta uang kepada warga. Tidak mau disuruh minggir, tidak mau. Ini mengganggunya gimana sih, Bu? Yang mengganggunya kan kadang mabuk-mabukan, terus main musik, terus sampah di mana-mana. Kalau dikasih orang makanan, dibuang-buang. Satpol PP Pemalang menyebutkan, usai diamankan anak pang ini akan didata, diberikan pembinaan, dan kemudian kita pulangkan ke daerah asal masing-masing. Anak-anak harus nggak ada anak pang. Bersih begitu? Bersih. Itu kan bukan warga sini juga, Pak. Bukan anak sini ya, Pak ya? Bukan, nggak ada anak sini. Pasca penangkapan, petugas berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani anak-anak yang masih di bawah umur. Penertiban serupa disebut akan terus dilakukan secara berkala di wilayah rawan demi kenyamanan warga. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, bisa satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga anak buah Egyanus Kogoya ini tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ya, peristiwa ini terjadi saat tim Satgas Gakum melakukan patroli dan tiba-tiba terdengar tembakan dari arah kiri depan kendaraan tim. Aparat kemudian membalas tembakan tersebut. Dalam baku tembak, satu anggota KKB dilaporkan tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah KKB tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi. Barang bukti yang diamankan dari lokasi, satu unit handy talkie, satu unit ponsel, dan satu bungkus ganja kering. Pemirsa, Polda Jawa Timur menangkap 4 orang sindikat pengoplos LPG subsidi. Ya, sindikat ini sudah 4 bulan beroperasi dan merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. 4 orang sindikat pengoplos LPG subsidi 3 kg masing-masing berinisial RH selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan. PY, TL, dan RN selaku pekerja penyuntikan tabung ditangkap anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.
Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Saat beroperasi, menyuntik atau memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Para tersangka beroperasi sejak 4 bulan terakhir, meraup keuntungan 384 juta rupiah. Sementara kerugian negara atas kasus pengoplosan senilai 228 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka sehari bisa melakukan penyuntikan 40 hingga 50 tabung LPG. LPG non-subsidi hasil pengoplosan biasa dijual para tersangka di toko kelontong dengan keuntungan Rp100.000 per tabungnya. Melakukan pembelian tabung LPG 3 kg yang kita ketahui bahwa LPG 3 kg ini adalah LPG yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dia membeli dari wilayah Jombang dan Malang, kemudian bersama 3 orang lainnya, yaitu RNTL dan PY, maka RH memindahkan isi tabung LPG 3 kg yang disubsidi tersebut ke tabung 12 kg. Polisi juga menyita lebih dari 300 tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg dalam keadaan isi dan kosong, serta mobil operasional para pelaku. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Petugas dibantu warga mengevakuasi SF, warga desa Keranggan Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur yang terjatuh ke dalam sumur. Evakuasi menggunakan peralatan seadanya, termasuk menggunakan tangga bambu. Proses evakuasi dramatis berlangsung selama 2 jam. Jasad korban berhasil evakuasi setelah seorang anggota Babinsa turun ke dalam sumur. Korban terjatuh ke dalam sumur saat akan mandi pada sore hari dan diketahui memiliki riwayat sakit epilepsi. Korban kalau mandi di kamar mandi, cuman pada saat kejadian korban ingin mandi di sumur karena airnya hangat. Informasi dari istri seperti itu. Setelah korban mandi, istri meninggalkannya sebentar. Setelah balik lagi, korban dinyatakan hilang atau tidak terlihat oleh istrinya. Setelah mendekat sumur, ternyata korban sudah terjebak sumur dan tidak bergerak. Usai dikeluarkan dari dalam sumur, jasad korban kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, Misa sempat mangkir Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan 2 ex-staf SUS Nadiem hari ini. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, ini studi akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Ya, salah satu staf sus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung pada Selasa pagi. Fiona diperiksa penyidik selama kurang lebih 13 jam. Pertanyaan yang disampaikan kepadanya baru membahas soal tugas dan fungsi pokok atau tupoksi selaku staf sus. Kuasa hukum Fiona menegaskan kliennya ditunjuk menjadi staf sus bukan karena kenal atau dekat dengan Nadiem. Selain Fiona, Juristan dan Ibrahim Arif dijadwalkan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencegahan berpergian ke luar negeri.
Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Soal tektokan dengan Mas Nadiem nggak sih sebenarnya? Ini kan kalau tidak salah. Tektokan apa? Tektokan dengan Mas Nadiem ini kan Mbak Fiona dan Mas Nadiem kayak dekat Mbak. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan kesal gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman, enggak gitu. Menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik. Bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini, ya. Oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal, ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Ya pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021 hingga 2024 Nadiem Makarim angkat bicara terkait dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, sebelumnya 3 staf khusus Nadiem Makarim dicekal berpergian ke luar negeri karena mangkir saat dipanggil penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden
dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau Gak masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayah Nufus Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Ya, netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaket ya, itu langsung melambung nanti wer. Dikotin. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono ini mengecam keras tindakan Israel yang menahan kapal Madlin. Iya, Sugiono menekankan bahwa kapal ini memiliki misi kemanusiaan bagi warga Gaza. Right now they are jamming our comms. They are saying random stuff just to jam our communication. Koalisi Armada Kebebasan atau Freedom Flotilla Coalition melaporkan Israel membajak kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Saat ini komunikasi dengan para aktivis pun terputus. Detik-detik kapal mereka mendekati kawasan Gaza dan disebut kapal militer Israel pun terekam ponsel para aktivis. Kejadian ini terjadi pada Senin pukul 1.17 dini hari waktu setempat. Pasca pembajakan kapal, militer Israel mengunggah kondisi para aktivis dalam kondisi baik. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras tindakan Israel. Sugiono tekankan Israel melanggar aturan dengan menghentikan kapal Madlin. Menlu Sugiono juga pastikan untuk terus menekan Israel supaya membuka jalur bantuan Gaza. Dewan Keamanan PBB pun diminta bertindak tegas.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped. Kapal Medlin membawa sejumlah aktivis yang berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah Greta Thunberg, aktivis asal Swedia yang ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional saat menuju Gaza. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai hari ini setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya, Kementerian Agama menghimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Sebelumnya, para jemaah telah menyelesaikan puncak proses ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan kini seluruh jemaah bersiap memasuki fase akhir ibadah. Tercatat sebanyak 7 kloter yang pulang ke tanah air pada 11 Juni. Mereka merupakan jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah pada awal Mei 2025. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Jemaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulangan selesai. Menjelang keberangkatan, seluruh jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Kami imbau agar pelaksanaan tawaf dilakukan dengan tenang, penuh kekhusyuan, serta memperhatikan kondisi fisik dan cuaca. Selain itu, layanan bus selawat kembali beroperasi guna mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi bekerjasama dengan maskapai akan melakukan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Diimbau agar jemaah tidak membawa barang yang dilarang, pastikan barang berharga disimpan dengan aman serta koper diberi tanda pengenal yang jelas. Diharapkan jemaah dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan. Ya, pemirsa, musim haji sudah hampir berakhir. Para jemaah mulai mencari buah tangan untuk dibawa ke tanah air ya. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Desvita Bionda. Saya Aya Nufus. Dan saya Togi Sinaga. Pamit undur diri, selamat beraktivitas, have a great day, bye-bye. Disinilah tepatnya para jemaah haji berbelanja aneka berbagai barang untuk dijadikan oleh-oleh bagi para keluarga tercinta yang sudah menunggu di tanah air. Ya, mulai dari beragam jenis kurba, parfum, sajadah, busana muslim, dan aneka souvenir khas Arab Saudi dijajakan di kawasan Corniche Commercial Center ini. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir. Asal Anda pandai menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah. Bahkan di sini Anda juga bisa membayar dengan rupiah. Ini saya 200.000 dikasih 12 biji. Oh, 12 langsung ini. dengan rupiah atau rial? Saya pakai rupiah. Oh, bisa ya? Bisa pakai rupiah, tidak harus pakai rial. Ini rencana beli parfum sebanyak ini untuk apa, Pak? Ya, kita buat